Karena saya kira awal itu kan saya masih baru jadi ketua PPK. Nyangka nggak sih Mas ketika kami di KPU Kabupaten Banyuwangi mengundang Mas menjadi salah satu narasumber di podcast? Ya, kalau metode sosialisasi itu banyak ya. Sebelum berbicara metode, memang kalau di Gelaga itu saya sengaja membentuk tim saya, PPK dan PPS itu. Ada nggak sih Mas kendalanya pada saat sosialisasi itu? Mungkin dari PPS-nya ngomong ke PPK, Mas aku punya kendala loh seperti ini, ternyata masyarakat seperti ini gitu. Ada nggak sih? Karena Kenapa? mungkin dia tidak tersentuh sosialisasi kami. Capek nggak sih Mas? Harus menjelaskan ke banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banyuwangi. Bersama dengan saya Yofi Widianto yang akan menemani podcast pada hari ini. Dan podcast di episode hari ini dengan tema tingkat partisipasi masyarakat pada saat Pilkada serentak tahun 2024. Perlu teman pemilih ketahui bahwasanya di Kabupaten Banyuwangi ini terdapat 25 kecamatan dan 217 desa atau kelurahan. Nah, jadi dari 25 kecamatan, mana nih kecamatan yang tingkat partisipasinya tertinggi pada saat Pilkada serentak tahun 2024? Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber, tapi sebelum ke narasumber, saya ada pantun buat teman pemilih. Pergi ke pasar membeli ikan tuna. Pulangnya jangan lupa membeli semangka. Halo teman pemilih semua, tetap stay di episode podcast kali ini ya. Baik, kita langsung aja ke narasumber kita pada hari ini. Beliau ini apa ya? Mantan PPK. Mantan PPK pada saat Pilkada serentak tahun 2024. Beliau adalah Bapak Ahmad Yusuf Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah ketua PPK di Kecamatan Gelagah gitu ya. Ini manggilnya Bapak apa Mas ya? Mas saja. Oh, Mas saja. Kalau ya. Panggil Emas udah Bapak-bapak. Mau manggil Bapak-bapak tapi masih kelihatan agak muda gitu. Masih muda ya sebenarnya. Masih muda. Mas Yusuf, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Masih ingat dengan saya? Masih. Dulu ke KPU karena sebagai penyelenggara, sebagai PPK gitu. Yeah. Sekarang ke KPU menjadi narasumber podcast. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah, terima kasih KPU Banyuwangi. Mas, nyangka nggak sih Mas ketika kami di KPU Kabupaten Banyuwangi mengundang Mas menjadi salah satu narasumber di podcast? Tidak pernah menyangka sama sekali. Tidak pernah menyangka. Apalagi tingkat partisipasi di Kecamatan Gelagah itu tertinggi di Kabupaten Banyuwangi ya Mas. Tidak nyangka juga. Tidak nyangka, ini adalah kerja keras dari PPK maupun PPS di Kecamatan Gelagah. Karena saya kira awal itu kan saya masih baru jadi ketua PPK. Terus kita tim di PPK Gelagah itu juga rata-rata masih baru. Nggak nyangka saja sih. Alhamdulillah bisa sampai di tertinggi partisipasi tertinggi. Dan metode sosialisasi apa yang digunakan? Ya, kalau metode sosialisasi itu banyak ya. Sebelum berbicara metode, memang kalau di Gelaga itu saya sengaja membentuk tim saya, PPK dan PPS itu seperti sebuah keluarga. Jadi kita itu adalah teamwork. Kalau kita bekerja sendiri, maka kita nggak akan bisa. Tim itu yang harus bekerja bersama. Koordinasi harus selalu kita lakukan. Dan alhamdulillah bisa berjalan seperti itu. Terkait dengan metode sosialisasi, ya kita ada tatap muka dengan masyarakat, kita juga ada sebar brosur, kita juga ada keliling menggunakan pengeras suara. Itu metode-metode yang kami lakukan pada saat kita sosialisasi di Gelaga. Kebanyakan masyarakat di Gelaga itu kan bukan tua-tua ya, tapi kebanyakan kan banyak yang tua juga. Mereka juga tidak punya alat digitalisasi atau HP. Jadi mereka juga
kurang sosialisasi. Ya kesempatan kami datang ke warga-warga itu untuk mensosialisasikan itu. Dan kepada PPS dan teman-teman tim saya di PPK, jangan sampai angka golput itu tinggi. Nah, sehingga apa yang saya lakukan adalah selalu berkoordinasi dengan teman-teman PPS dan menegaskan kepada mereka sosialisasi bukan hanya dalam pertemuan-pertemuan, tetapi juga dari secara personal. Kita juga menekankan kepada teman-teman itu, ayo kita datangi kepada warga-warga yang hari ini mungkin belum punya HP dan lain sebagainya. Jadi koordinasi terus kami lakukan. Memang benar ya, kekompakan itu harus dijaga antara Betul. PPK maupun PPS. Betul. Agar nantinya pada saat pelaksanaan pilkada maupun pemiluan kedepannya semakin lancar. Betul, gitu ya. Terus mungkin metode ini juga digunakan oleh PPK dan PPS yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Betul. Gitu. Ada nggak sih Mas kendalanya pada saat sosialisasi itu? Mungkin dari PPS-nya ngomong ke PPK, Mas aku punya kendala loh seperti ini, ternyata masyarakat seperti ini gitu. Ada nggak sih? Banyak. Gitu. Banyak ya. Banyak. Ternyata. Terus surat suaranya, terus tata cara datang ke TPS itu. Betul. Bahkan pada saat pelaksanaan itu ada salah satu warga yang pingsan karena mungkin dia tidak tersentuh sosialisasi kami. Begitu sampai di TPS melihat surat suaranya kok banyak, bingung akhirnya pingsan. Banyak orang yang ternyata dia tidak tahu kapan pelaksanaannya. Bahkan ada yang apatis bahkan. Apatis, nggak mau datang. Nggak mau ya. Sehingga kita melakukan sosialisasi, mengingatkan memberikan pendidikan kepemiluan kepada mereka, ya banyak upaya yang kita lakukan. Yang jelas kendala-kendalanya insya Allah kita bisa hadapi semua ya. Kalau di Gelaga itu memang tempatnya secara geografis ya, ini salah satu contoh kendala. Secara geografis Gelaga itu lokasinya terpencar-pencar. Ada yang satu lingkungan itu ada di di pelosok gitu. Itu ada beberapa yang seperti itu. Kendala kita adalah salah satunya itu tadi mengumpulkan masyarakatnya ketika kita mau melakukan tatap muka. Kita mengundang itu yang hadir cuma sedikit. Karena itu tadi jarak tempuh. Jaraknya jauh. Ya, kemudian ada juga sebagian tidak punya HP, tidak punya tertinggal informasi lah istilahnya. Tinggal informasi, betul. Jadi memang dengan adanya sosialisasi ini PPK maupun PPS sangat membantu sekali KPU sehingga kayak kita mencegah terjadinya berita hoax. Betul. Gitu kan? Apalagi masyarakat yang udah berumur, udah tua-tua, mungkin gini. Kebanyakan dari mereka itu tahu namanya tapi nggak tahu wajahnya. Nah, itu. Kan gitu. Ya. Nah, makanya diadakan sosialisasi. Kebanyakan kan ketika di jalan-jalan nih, lo fotonya nek loro, calonnya loro tapi jenenge sapa iki. Kan gitu. Nah, itu gimana sosialisasinya kepada masyarakat untuk memberitahu itu? Ya, kita datang ketika kita mengundang warga, kita membawa alat-alat peraga. Kita kasih tahu mereka ini calonnya dan lain sebagainya lah begitu. Kita bawa alat peraga. Kemudian kita juga menyampaikan informasi-informasi tentang kapan waktu pencoblosannya, aturan-aturan pencoblosannya bagaimana dan seterusnya. Tata cara masuk ke TPS, ya itu kita sosialisasikan semua. Dan yang paling penting karena tadi saya sampaikan di awal banyak warga yang mungkin berhalangan hadir karena kondisi geografisnya, kita menekankan kepada semua tim kita di PPK maupun di PPS untuk melakukan sosialisasi secara personal, datang ke rumah-rumah. Jadi itu memang sangat efektif ternyata. Saya ketemu dengan orang yang dia tahu namanya, tapi nggak tahu fotonya. Ya. Banyak ya? Ya, dia tahu tahu fotonya, tapi nggak tahu namanya juga ada. Kebalikan seperti itu. Kita sosialisasi kepada masyarakat itu dengan metode tatap muka itu sangat membantu sekali ya. Betul. Selain kita mengumpulkan masyarakat di suatu tempat untuk kita sosialisasi, kita juga datang ke rumah-rumah. Ya. Apalagi pada saat itu kan ada itu Mas, ada kirap. Ya. Kirap maskot. Ada kirap maskot, betul. Ada kirap. Itu membuat masyarakat itu penasaran. Ini opo iki? Kok rame-rame gitu kan. Jadi lo anune pemilu.
pilkada. Jadi ya itu tanya pada akhirnya, penasaran Tanya mereka. Iya. Siapa sih namanya Betul. maskot gitu kan. Memang dengan adanya kirap maskot itu, KPU Kabupaten Banyuwangi keliling ke desa-desa maupun ke kecamatan untuk memperkenalkan maskot pilkada pada saat itu kan. Ada si Jali sama si Wangi. Si Wangi, ya. Si Jali dari KPU Provinsi Jawa Timur, terus si Wangi dari KPU Banyuwangi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya. Capek nggak sih, Mas, melakukan sosialisasi? Kita harus menjelaskan ke banyak orang, kita harus door to door ke rumah-rumah. Kita sudah menjelaskan tentang pelaksanaan pilkada tanggal sekian, terus pemilunya calonnya calonnya siapa saja. Terus nanti ketika masuk ke TPS gimana, apakah langsung masuk, terus apakah ngisi daftar hadir dulu dan sebagainya. Capek nggak sih, Mas? Harus menjelaskan ke banyak orang. Capek itu ya pasti ya. Iya. Suatu kepastian. Tetapi karena memang itu sudah tugas menjadi kewajiban kita, ya kita harus Tetap menjalankan. Ya tetap menjalankan itu. Kita harus mengabaikan capek kita. Yang jelas kalau capek ya istirahat, tapi tugas dan kewajiban tetap harus dijalankan. Betul. Pada saat ini juga KPU Kabupaten Banyuwangi tetap melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula. Sehingga pemilih pemula nanti pada saat hari H pencoblosan entah pemilu maupun pilkada itu sudah tidak bingung lagi mengenai informasi-informasi kepemiluan seperti itu. Betul. Terima kasih Mas Yusuf sudah berkenan Sama-sama. hadir di KPU Sama-sama. Kabupaten Banyuwangi. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi PPK lagi. Amin, amin, amin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman pemilih yang sudah stay di podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.